Kalau Nabi terdahulu sebelum dia buat kerja dakwah, sebelum Allah perintah berdakwah, Allah berikan kitab sempurna, Allah ajari dulu. Nabi Musa alaihissalam Allah suruh belajar kepada Nabi Syuaib 8 tahun tambah 2 tahun jadi 10 tahun. Mondok dulu, belajar dulu, berilmu dulu, alim dulu. Setelah Allah sempurnakan Taurat, Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, baru perintah dakwah turun kepada Nabi Musa. Nabi Musa sebelum berdakwah Allah berikan Taurat sempurna. Nabi Daud alaihissalam sebelum berdakwah Allah berikan Zabur sempurna. Nabi Isa alaihissalam sebelum berdakwah Allah berikan Injil sempurna. Tapi Rasulullah berbeda. Sebelum berdakwah Allah beri 5 ayat saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Semua kita hafal ayat ila akhir ayat. Setelah 5 ayat tadi hadirin mulia, apa perintah berikutnya? Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, kum, bangun, fa'anzir, beri peringatan. Perintah dakwah langsung turun hati. Itu bedanya Pak. Jadi orang hari ini banyak yang salah paham. Dia pikir kamu kalau nggak berilmu nggak boleh berdakwah. Itu kefahaman Bani Israel Pak. Harus berilmu dulu, harus alim dulu baru boleh berdakwah. Nabi Musa itu punya anak buah namanya Nakib. Jumlahnya kurang lebih 70 orang. Dia boleh ikut membantu dakwahnya Nabi Musa alaihissalam dengan syarat harus hafalul Taurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi عن أبي درداء رضي الله عنه يقول سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبنا حمد الله وإن أصابهم ما يكرهون تصابوا والصبروا ولا حلم ولا علم. وقال عيسى عليه الصلاة والسلام يا ربي كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم. قال الله تعالى أعطيهم من حلمي وعلمي atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadirin yang mulia, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah telah memilih kita dan menjadikan kita semua sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khaira ummat. Di Al-Quran itu dikatakan the best of ummah, sebaik-baiknya umat. Umat yang Allah Ta'ala bangga-banggakan di dalam seluruh kitab, di dalam Taurat, Zabur, Injil. Allah ceritakan tentang kita. Allah cerita kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, cerita kepada seluruh Nabi, cerita kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Nabi-Nabi pun berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kami sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajib. Nabi Musa ingin seperti antum bang. Nabi Ibrahim ingin seperti apa? Seluruh Nabi ingin seperti kita, ingin jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya doa Nabi yang Allah kabulkan hanyalah doa Nabi Isa alaihissalam. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang, Nabi bercerita sebelum hari kiamat Allah turunkan lagi Nabi Isa alaihissalam, tapi bukan sebagai Nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum kita memasuki surga. Kita datangnya terakhir, tapi masuk surga lebih awal. Nabi kita Nabi yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya seluruh nabi. Seluruh yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua terbaik. Nama yang terbaik itu namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i punya anak 12 orang laki-laki. Ketika anaknya lahir, dia cari nama yang terbaik. Anak pertama diberi nama Muhammad. Anak yang kedua lahir, dicari lagi nama yang terbaik, terindah. Kemudian diberi lagi nama Muhammad. Sampai 12 nama anaknya Muhammad semua.
Satu orang bertanya, ya Imam, kenapa nama anakmu Muhammad semua? Dia bilang, saya sudah mencoba mencari nama yang indah, tapi saya tidak temukan nama yang lebih indah daripada Muhammad. Nabi kita nabi yang terbaik, hadirin mulia. 100 akal yang Allah ciptakan, itu 99 akal Allah berikan kepada Rasulullah sendiri. Satu akal dibagi untuk seluruh manusia, termasuk seluruh nabi. Antum bisa bayangkan bagaimana jeniusnya, cerdasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kebaikan nabi-nabi, bagaimana tampannya Yusuf alaihissalam, merdunya surah Daud alaihissalam, sabarnya Ayub alaihissalam, tawakalnya Ibrahim alaihissalam, hikmahnya Sulaiman alaihissalam, kuatnya Musa alaihissalam. Semua kebaikan nabi-nabi Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan kamil, manusia sempurna. Rambut yang terbaik yang pernah Allah ciptakan itu rambutnya Rasulullah. Sampai hari ini masih ada di museum. Saya pernah baca di satu artikel, penjaga museum itu cerita, pernah satu kali berapa lembar rambut Nabi terjatuh. Dia cari nggak ketemu. Di malam hari dimatikan lampu, ternyata rambut Nabi mengeluarkan cahaya, nur. Mata yang terbaik matanya Rasulullah, kulit yang terbaik kulitnya Rasulullah. Keringat Nabi lebih wangi dari kasturi. Kalau Nabi melewati satu jalan, orang tahu pasti Muhammad baru saja melewati jalan ini. Kenapa? Wangi tubuhnya tinggal di sana. Sama kayak kita, Pak, masuk masjid, orang tahu, pas ini Ustaz udah masuk sini. Kenapa? Wangi parfumnya yang di pinggir jalan itu kita kecium, ketahuan. Wangi keringat kita ketahuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin mulia, sempurna. Matahari pun tidak berani menyentuh kulit Nabi langsung. Dari lahir sampai meninggal dinangui awan, berjalan kemana-mana. Darah yang terbaik darahnya Rasulullah, hati yang terbaik hatinya Rasulullah, jantung yang terbaik jantungnya Rasulullah, tulang belulang yang terbaik tulang belulangnya Rasulullah, kampung yang terbaik kampungnya Rasulullah, bahasa yang terbaik bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang terbaik sahabatnya Rasulullah, keturunan yang terbaik keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umat yang terbaik adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fikir yang terbaik fikirnya Rasulullah, dan kerja yang terbaik adalah kerjanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua orang-orang intelektual di sini, orang-orang bekerja, pasti orang sekolahan kan. Orang sekolah dia punya akal, dia berpikir. Pertama yang dia pikirkan, siapa yang menciptakan pikiran saya sehingga bisa berpikir? Ya Pak. Kalau kita jangan sombong, Pak, ini akal kita, intelektualnya Allah yang beri. Allah bisa jadikan orang yang paling cerdas di dunia menjadi orang paling idiot di dunia dalam hitungan detik. Tinggal Allah konsletkan sedikit otaknya, ketawa sendiri sudah. Rebutan makan di tong sampah sama anjing. Jadi jangan sombong, nggak ada sombong. Maka Rasulullah SAW hadir mulia, Nabi yang terbaik. Berbeda dengan Nabi-Nabi terdahulu. Kalau Nabi terdahulu sebelum dia buat kerja dakwah, sebelum Allah perintah berdakwah, Allah berikan kitab sempurna, Allah ajari dulu. Nabi Musa alaihissalam Allah suruh belajar kepada Nabi Syuaib, 8 tahun tambah 2 tahun, jadi 10 tahun. Mondok dulu. Belajar dulu, berilmu dulu, alim dulu. Setelah Allah sempurnakan Taurat, Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, baru perintah dakwah turun kepada Nabi Musa. Nabi Musa sebelum berdakwah Allah berikan Taurat sempurna. Nabi Daud alaihissalam sebelum berdakwah Allah berikan Zabur sempurna. Nabi Isa alaihissalam sebelum berdakwah Allah berikan Injil sempurna. Tapi Rasulullah berbeda hati. Sebelum berdakwah Allah beri 5 ayat saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Semua kita hafal ayat ila akhir ayat. Setelah 5 ayat tadi hadirin mulia, apa perintah berikutnya? Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, beri peringatan. Perintah dakwah langsung turun hati. Itu bedanya Pak. Jadi orang hari ini banyak yang salah paham. Dia pikir kamu kalau nggak berilmu nggak boleh berdakwah. Itu kefahaman Bani Israel Pak. Harus berilmu dulu, harus alim dulu, baru boleh berdakwah. Nabi Musa itu punya anak buah namanya Nakib. Jumlahnya kurang lebih 70 orang. Dia boleh ikut membantu dakwahnya Nabi Musa alaihissalam dengan syarat harus hafal dulu Taurat. Harus berilmu dulu, baru boleh berdakwah. Nabi Isa alaihissalam punya murid namanya Hawarin. Kurang lebih 70 orang juga. Dia harus hafal dulu Injil, baru boleh berdakwah. Kalau tidak ada ilmu, bukan ulama, tidak boleh berdakwah. Itu nabi-nabi terdahulu, ilmu syaratnya. Ilmu pertama dulu. Allah berikan kitab sempurna, baru berdakwah itu Nabi Isa alaihissalam. Tapi Rasulullah beda. Dakwah dulu, baru Allah berikan ilmu. Itu bedanya Pak.
Umatnya pun begitu. Nabi katakan balighu anni walau ayah, sampaikan oleh kalian walaupun 1 ayat. Ini semua sudah Al-Fatihah, 7 ayat itu. Jadi kita tidak ada alasan lagi alibi mengatakan saya tidak ada ilmu, saya tidak boleh berdakwah.